Halo teman-teman semua, di sini saya ingin menjelaskan mengenai konfigurasi Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus di jaringan mesh. Berikut adalah topologi yang kita gunakan pada konfigurasi kali ini. Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus adalah sebuah protokol routing untuk layer 2 mikrotik yang digunakan oleh jaringan wireless mesh. Keuntungan utama dari Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus antara lain adalah: pertama, bebas dari traffic looping seperti halnya penggunaan protokol RSTP. Kedua, dapat mengoptimalkan pemilihan jalur routing berdasarkan perhitungan path cost. Dan yang ketiga, pada jaringan nirkabel atau wireless link, nilai cost secara otomatis dihitung berdasarkan total link bandwidth secara aktual. Pada topologi ini, terdapat satu router sebagai AP bridge yang terhubung langsung ke penyedia layanan atau ISP UGM. Dan akan ada 4 router yang bertindak sebagai repeater. Repeater ini akan terhubung ke AP dan diharapkan dapat terhubung ke internet. Berikut adalah tabel route yang kita gunakan. Kalian bisa pause video ini untuk melihat lebih detail mengenai tabel route yang kita gunakan. Tiba saatnya kita akan melihat mengenai langkah percobaan konfigurasi Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai konfigurasi yang ada pada router 4 yang bertindak sebagai repeater. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, hubungkan router ke mikrotik Winbox. Setelah itu, setting identitas misal dengan nama Adinda. Lanjut dengan mengaktifkan atau mengenablekan WLAN 1 pada wireless table. Selanjutnya, pilih mesh dan tambahkan mesh. Pada bagian general bisa tuliskan mesh 1. Apply, OK. Pada bagian ports, tambahkan interface WLAN 1 dan mesh-nya adalah mesh yang kita tambahkan tadi, yaitu mesh 1. Selanjutnya adalah menambahkan IP address. Pertama adalah menambahkan IP address yang terhubung ke interface mesh 1, yaitu 10.10.6.7/24. Dan yang kedua adalah menambahkan interface yang terhubung ke PC, yaitu 192.168.1/24 dengan interface Ether 5. Apply, OK. Langkah selanjutnya adalah menambahkan IPPC. Kalian bisa menambahkan IPPC dengan tata cara yang ada pada video. Jangan lupa di OK dan di close. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi WLAN 1 menjadi WED Select dengan SSID band channel width yang sama dengan SSID AP bridge. Kita bisa cari SSID-nya melalui scan. Pada praktikum ini kita menggunakan SSID kelompok 6 dengan radio name-nya itu Najwa karena dia adalah sebagai AP bridge. Untuk mempermudah identifikasi, kita juga bisa mengganti radio name-nya, misal Adinda. Jangan lupa modenya diganti menjadi WDS Live, Apply dan OK. Pada bagian menu WDS, pilih WDS modenya adalah Dynamic Mesh dan WDS Default Bridge-nya adalah Mesh 1.
dan akan terlihat WDS yang terhubung. Kalian juga bisa melihat perangkat apa yang terkoneksi melalui parameter di kolom type. Ada beberapa macam tab yang biasa muncul. Ini bisa dilihat di submenu FTP pada jendela mesh. Itu ada lokal ini menunjukkan perangkat atau interface router yang sedang kita remote atau perangkat kita. Setelah itu ada juga yang type-nya NIC4. NIC4 ini perangkat pada jaringan mesh yang terkoneksi langsung. Dalam contoh kasus kali ini adalah perangkat repeater. Bisa juga perangkat AP, tergantung dari sisi mana kita meremote. Cara mendapatkan internet dari AP bridge yang kita hubungkan. Nah, pertama itu caranya adalah menambahkan gateway router AP bridge. Di sini gateway-nya adalah 10.10.6.26 yang akan disable melalui mesh 1. Setelah menambahkan gateway, kita juga perlu menambahkan firewall. Berikut adalah tata cara dan parameter yang digunakan untuk setting firewall NAT-nya. Out interface yang digunakan adalah mesh 1. Apply dan OK. Selanjutnya kita juga perlu menambahkan DNS. DNS yang digunakan adalah 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Di apply dan OK. Dikarenakan kita menggunakan ISP UGM, jadi kita perlu login ISP yang UGM tersebut. Kita tunggu saja sampai terhubung. Setelah itu saya coba speed test untuk membuktikan bahwa saya menggunakan sumber internet dari AP bridge. Bisa dilihat dari IP-nya, yaitu 10.33.18.26 adalah IP dari IP internet dari AP bridge. Setelah itu, saya ingin juga membuktikan mengenai terkoneksi antar router. Caranya adalah dengan tes pada mesh trace route. Kita bisa trace route menggunakan MAC address dari router atau repeater yang terhubung. Dapat dilihat semuanya berhasil terkoneksi dengan router atau repeater saya. Setelah itu, saya juga ingin cek koneksi antar router menggunakan ping. Di sini saya akan ping setiap router atau repeater yang satu koneksi dengan saya atau yang sama-sama terhubung ke AP bridge Najwa. Dapat dilihat jika semuanya berhasil. Mungkin itu saja konfigurasi yang bisa saya jelaskan mengenai Hybrid Wireless Mesh Protocol. Kesimpulan praktikum Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus dengan satu access point terhubung ke penyedia layanan atau ISP dan 4 repeater yang terhubung secara Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus dengan SSID kelompok 6 adalah sebagai berikut. Pada praktikum ini, kami telah mengimplementasikan jaringan nirkabel menggunakan protokol Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus dengan konfigurasi yang terdiri dari satu titik akses access point yang terhubung ke ISP dan 4 repeater yang membentuk jaringan mesh. Tujuan utama praktikum adalah untuk memastikan bahwa setiap router repeater dapat terhubung ke internet melalui access point utama. Hasil dari praktikum ini berhasil terhubungnya setiap router repeater ke internet melalui access point utama.
Ini menunjukkan bahwa protokol Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus berhasil mengelola jaringan mesh dengan baik, memastikan konektivitas yang stabil dan handal atas semua perangkat dalam jaringan. Kami juga berhasil mengkonfigurasi SSID kelompok 6 untuk seluruh jaringan, sehingga semua perangkat dapat terhubung ke jaringan ini dengan mudah dan dengan konfigurasi yang seragam. Kesimpulannya, praktikum ini berhasil mencapai tujuannya dengan baik, yaitu mengimplementasikan jaringan mesh yang dapat menyediakan koneksi internet yang stabil kepada semua perangkat dalam jaringan dengan konfigurasi SSID yang sesuai. Ini menunjukkan efektivitas dari penggunaan protokol Hybrid Wireless Mesh Protocol Plus dalam konteks ini. Sekian video kali ini, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.